Rumah itu dipenuhi dengan keheningan yang padat sore itu. Keheningan yang membuat setiap detik dari detak jam terdengar lebih keras dari biasanya, atau desiran daun di luar terdengar seperti bisikan. Aku duduk diam di ruang tamu, sambil memegang majalah, tapi tak benar-benar membacanya. Suamiku, Ryan, kembali bepergian untuk urusan pekerjaan. Perjalanan seperti ini bukan hal baru, tapi hari itu kekosongan terasa lebih mencekik dari biasanya. Aku memeriksa ponsel, berharap ada panggilan atau pesan, tanda kehidupan, tapi tidak ada apa-apa. Keheningan itu menggambarkan dengan jelas betapa monoton hidupku. Rutinitas yang dulu jadi pegangan kini berubah menjadi dinding tak kasat mata. Aku peduli pada Ryan, atau dulu kupikir begitu. Tapi seiring waktu, sesuatu berubah. Kedekatan berubah jadi kebiasaan, dan kebiasaan perlahan berubah menjadi ketidakpedulian. Tiba-tiba suara pintu mobil tertutup memecah keheningan. Aku mengintip dari balik tirai dan melihat Lukas mendekati rumah. Dia adalah anak dari adik laki-laki Ryan. Aku membuka pintu dan melihat Lukas berdiri di tangga dengan senyum percaya diri seperti biasa. "Hai Lukas, ada urusan apa ke sini?" tanyaku, menyembunyikan keterkejutanku. "Paman Ryan lupa beberapa dokumen dan menyuruhku mengambilnya," katanya ringan, tapi matanya tajam. Semoga aku tidak mengganggu. Aku memberi isyarat agar ia masuk. Tidak sama sekali, masuk saja. Dia masuk dengan mudahnya, membawa energi baru ke dalam ruangan. Ia melempar tas ke sofa dan melihat-lihat. Tempatnya tetap keren seperti biasa. Tante punya selera yang bagus. Aku terkekeh dan mengibaskan tangannya. "Pujian gak akan menyelamatkanmu dari masalah. Dokumen apa yang kamu cari?" Lukas mengangkat bahu. "Katanya sih tentang akta properti atau semacamnya," katanya sambil berjalan ke ruang kerja. Aku tak bisa tidak membandingkannya dengan Ryan. Lukas tampak hidup, percaya diri, dan tanpa rasa bersalah. Semua hal yang terasa hilang dalam hidupku akhir-akhir ini. Aku mengusir pikiran itu. Dia keluargaku. Hanya itu. Tapi ketika Lukas kembali dengan map di tangan, lengan bajunya tergulung dan memperlihatkan tato di lengannya. Dia melihat aku menatap dan tersenyum nakal. "Suka?" tanyanya, matanya berkilat penuh godaan. "Menarik," jawabku, agak malu. Kami duduk dan mulai mengobrol. Tawa memenuhi ruangan. Cerita-cerita Lukas penuh warna, ceroboh, dan menghibur. Jauh dari hari-hari abu-abu yang biasa kulalui. Untuk sesaat, aku melupakan segalanya. Pernikahanku, tanggung jawabku, semua batasan. Hanya aku dan Lukas, berbagi ruang tanpa filter. Percakapan mengalir begitu saja, seperti teman lama, atau mungkin sesuatu yang lebih. Lukas bersandar santai, menatapku sedikit lebih lama dari seharusnya. Saat dia mendengarkan, aku merasa benar-benar dilihat, dan itu menakutkan sekaligus memikat. Saat dia meraih gelas air, tangan kami bersentuhan. Hanya sebentar, tapi meninggalkan getaran aneh. Aku tertawa kecil dan menarik tangan, pipiku mulai memanas. "Kamu gak apa-apa?" tanya Lukas lembut memperhatikanku. Suaranya biasa saja, tapi tatapannya tajam. "Tentu," jawabku cepat, bangkit berdiri untuk menjauh. Cuma agak gerah. Aku sibuk di dapur, mencoba mengusir ketegangan, tapi tetap bisa merasakan tatapannya dari jauh. Saat aku menoleh, dia berdiri di ambang pintu, bersandar santai. "Kamu kelihatan beda hari ini," ucapnya pelan. "Beda gimana?" Aku berusaha terdengar netral. "Entahlah, lebih hidup," katanya tulus, kata-katanya menusuk. "Lukas, kamu sebaiknya pergi," ucapku akhirnya menghindari matanya. "Kenapa?" tanyanya sambil mendekat. "Tidak ada alasan," jawabku cepat, tapi dia menatap lebih dalam, dan aku tidak punya jawaban, atau mungkin ada, tapi aku terlalu takut mengucapkannya. Ruangan terasa berat, penuh ketegangan yang tak terucap.
Lukas sekarang berdiri terlalu dekat, dan aku merasa kekuatanku memudar. Ini nggak benar, bisikku, entah pada diriku sendiri atau padanya. Aku tahu, katanya lembut. Tapi, apa ini nggak terasa benar? Aku menatapnya, dan dunia seakan membisu. Hanya kami berdua di antara batas yang rapuh. Lukas meraih tanganku, dan aku tak menariknya. Jarak antara kami menghilang, seolah tak pernah ada. Pikiranku berteriak agar aku mundur, mengingat Ryan, semua akibatnya. Tapi aku tak bisa bergerak. Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, suara pintu depan membuka memecah segalanya. Kami cepat-cepat menjauh, menoleh bersamaan. Sepupu Lukas berdiri di ambang pintu, wajahnya menyimpan tanda tanya dan kecurigaan. "Hai," kata Lukas kikuk, menatap kami bergantian. "Aku ganggu ya?" "Enggak, sama sekali," jawabku cepat, memaksakan senyum yang terdengar kosong. Lukas mau pergi, dia cuma ambil dokumen. Lukas mengangguk, menyambut sepupunya. "Iya, betul." Sepupunya, Tyler, tampak tak sepenuhnya percaya. Dia mengamati kami saat aku berusaha tenang. Lukas bersiap pergi dan menatapku sejenak dengan intensitas yang tak bisa kuabaikan. "Pas banget ya," kata Tyler datar. "Paman juga nyuruh aku ambil dokumen yang sama." Perutku mulas menyadari kebohongan Lukas terbongkar. "Sepertinya ada salah paham," kataku cepat, mencoba mengambil kendali. "Lukas sudah ambil semuanya, jadi kamu nggak perlu repot." Tyler tidak bergerak, matanya menyipit. "Aneh, dia nggak bilang kamu ada di sini." Lukas tetap tenang. "Kupikir nggak penting disebut, kita cuma ngobrol." Kata-katanya terdengar biasa, tapi terasa berat. Tyler seperti menangkap isyarat yang tersembunyi. Tatapannya ke arahku terlalu lama. "Ya sudah, lanjutkan aja," katanya dingin, lalu berbalik dan keluar, membiarkan pintu terbuka sedikit. Keheningan kembali, turun seperti selimut tebal. Lukas menatapku, ekspresinya tak bisa kubaca.